Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pesona NTB yaitu Sistem Informasi Wisata di Nusa Tenggara Barat. Di sini kami akan membahas tentang analisis perancangan rekayasa perangkat lunak dari website Pesona NTB yaitu Sistem Informasi Wisata di Nusa Tenggara Barat. Nah, langsung saja di sini perkenalkan saya Rifda Silia dengan NIM F1D02410090 dan rekan saya. Saya Melani Putri Zahari dengan NIM F1D02410073. Baik, langsung saja ke bagian pendahuluan, di mana di sini yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang dari kami membuat website Pesona NTB ini yaitu untuk saat ini perkembangan teknologi informasi mendorong pemanfaatan website sistem berbasis web di berbagai sektor, termasuk pariwisata. Nah, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi wisata yang sangat beragam, terutama di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Namun, informasinya masih tersebar di berbagai platform yang general, sehingga pencarian wisata tidak efektif dan belum terintegrasi dengan navigasi digital. Nah, oleh karena itu, dikembangkan sistem informasi wisata berbasis web bernama Pesona NTB yang menyajikan informasi destinasi wisata NTB secara lengkap, terpusat, dan terintegrasi dengan Google Maps. Nah, menggunakan metode prototyping agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui proses evaluasi yang iteratif. Selanjutnya di sini terdapat identifikasi masalah. Yang pertama yaitu informasi wisata NTB tersebar di banyak platform, pengguna harus mencari dari berbagai sumber yang dimana informasinya masih secara general, kayak wisatanya masih kayak di seluruh Indonesia aja. Nah, inilah tujuan kami membuat website Pesona NTB untuk hanya terpusat ke wisata-wisata yang berada di NTB saja. Selanjutnya, identifikasi masalah yang kedua yaitu belum ada media informasi wisata NTB yang terpusat dan mudah diakses. Yang ketiga yaitu tidak ada integrasi dengan navigasi digital atau Google Maps untuk menemukan lokasi wisata. Terus yang keempat yaitu promosi wisata NTB melalui media digital belum optimal dan potensi wisata belum dikenal luas. Nah, yang terakhir, identifikasi masalahnya yaitu belum tersedianya sistem pencarian destinasi yang mudah dan cepat sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya di sini terdapat rumusan masalah dan tujuan, di mana yang pertama dari rumusan masalahnya yaitu bagaimana merancang sistem informasi wisata NTB berbasis web. Yang kedua yaitu bagaimana menyediakan informasi wisata yang lengkap, terpusat, dan mudah diakses. Yang ketiga bagaimana mengimplementasikan fitur pencarian destinasi wisata. Yang keempat, bagaimana mengintegrasikan sistem dengan Google Maps. Dan yang terakhir dari rumusan masalah kali ini adalah bagaimana menerapkan metode prototyping dalam pengembangan sistem. Nah, di sini terdapat tujuan dari rumusan masalah yang sudah disebutkan, yaitu yang pertama yaitu merancang dan membangun sistem Pesona NTB berbasis web. Yang kedua yaitu menyediakan informasi wisata NTB secara lengkap dan terpusat. Yang ketiga yaitu mengembangkan fitur pencarian destinasi yang mudah dan cepat. Yang keempat yaitu mengintegrasikan sistem dengan Google Maps untuk lokasi wisata yang akurat. Dan yang terakhir yaitu menerapkan metode prototyping agar sistem sesuai kebutuhan dari pengguna. Nah, di sini terdapat solusi dari identifikasi masalah sebelumnya yang sudah dan latar belakang sebelumnya sudah kami ambil, yaitu solusinya dengan pembuatan website Pesona NTB, yaitu sistem informasi wisata berbasis web yang memudahkan masyarakat dan wisatawan memperoleh informasi destinasi wisata NTB secara cepat, mudah, dan terpusat, dilengkapi dengan berbagai fitur seperti pencarian, kategori, bookmark, riwayat, ulasan, profil pengguna, integrasi Google Maps, serta pengelolaan data oleh admin. Nah, di sini terdapat berbagai fitur-fitur dari sistem website Pesona NTB. Yang pertama yaitu ada fitur register yang dimana untuk membuat akun baru seperti menggunakan nama, email, nomor telepon, dan password. Nah, selanjutnya ada fitur login dimana untuk masuk ke sistem dengan email menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Bisa juga menggunakan nomor telepon serta password. Terus yang ketiga yaitu ada pencarian wisata, yaitu bisa mencari wisata berdasarkan nama, kategori, atau lokasi. Nah, yang keempat yaitu destinasi wisata, yaitu daftar wisata lengkap seperti nama, gambar, deskripsi, dan lokasi, serta terdapat juga harga atau jam bukanya dari wisata tersebut. Nah,
Di sini ada detail wisata, yaitu informasi lengkap, deskripsi fasilitas, dan galeri fotonya. Terus ada Google Maps, di mana untuk petunjuk arah dan lokasi wisata secara langsung. Terus ada dashboard admin, yaitu pusat pengelolaan seluruh data sistem, seperti di sini ada kelola data wisata, yaitu tambah, ubah, hapus data wisata. Terus ada kelola data pengguna juga, di sini bisa lihat dan kelola data pengguna yang terdaftar. Selanjutnya ada fitur wishlist, di mana fitur wishlist ini bisa juga disebut dengan fitur bookmark seperti yang disebutkan sebelumnya atau tersimpan, yaitu untuk menyimpan destinasi wisata favorit agar mudah diakses kembali. Nah, selanjutnya ada fitur riwayat, di mana fitur riwayat ini bisa melihat riwayat destinasi yang pernah kita kunjungi, yang pernah kita lihat. Selanjutnya di sini ada ulasan, di mana ulasan ini kita bisa user bisa memberikan rating dan komentar pada destinasi wisata. User juga bisa mengedit serta menghapus ulasan yang sudah pernah dibuat atau bisa membalas ulasan dari user yang lainnya. Selanjutnya di sini ada profil user, di mana ada kelola data profil pengguna, yaitu foto, nama, email, dan password. Bisa mengubah foto profil, nama, email, serta password yang udah dibuat. Selanjutnya ada fitur kategori, di mana fitur kategori ini untuk menjelajahi destinasi berdasarkan kategori wisata, misalnya seperti pantai, gunung, air terjun, dan sebagainya. Selanjutnya di sini untuk metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya Melani Putrizahari. Selanjutnya, kami akan menjelaskan metode yang kami gunakan dalam mengembangkan sistem pesona NTB ini. Jadi, di sini kami menggunakan metode prototyping yang memiliki 6 tahapan, yaitu yang pertama ada requirement gathering. Nah, pada tahap ini kami melakukan riset melalui pencarian referensi dan juga literatur untuk memahami kebutuhan sistem informasi wisata yang baik dan juga fitur-fitur apa yang biasanya diperlukan. Nah, pada tahap kedua ini yaitu quick design. Di sini kami membuat desain awal tampilan dan juga struktur sistem secara cepat berdasarkan riset yang telah kami lakukan sebelumnya. Nah, tahap ketiga yaitu building prototype. Di sini desain yang sudah kita buat sebelumnya itu kita buat menjadi prototype yang sudah bisa dilihat dan juga diuji. Nah, yang tahap keempat ada user evaluation. Di sini kami melakukan pengecekan apakah fitur dan tampilannya sudah sesuai dengan kebutuhan yang kita identifikasi sebelumnya. Tahap kelima yaitu refining prototype. Di sini hasil pengecekan atau hasil evaluasi tadi itu kami perbaiki. Nah, proses ini kami bisa lakukan berulang kali sampai hasilnya itu cukup baik. Nah, tahap ke-6 yaitu final system. Di sini setelah prototipe yang sudah diperbaiki itu dianggap sudah memadai, kemudian kami mengimplementasikan sistem finalnya dan juga melakukan pengujian sebelum digunakan. Selanjutnya, arsitektur dan teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknologi apa saja yang kami gunakan dalam membangun sistem pesona NTB. Untuk bagian front end yang bisa dilihat oleh pengguna, di sini kami menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. HTML ini untuk menyusun struktur halaman, CSS untuk mengatur tampilan, JavaScript untuk membuat halaman lebih interaktif. Lanjut ada back-end, yang dimana ini adalah proses yang berjalan di belakang layar. Kami menggunakan PHP. Lanjut ada database, di sini tempat penyimpanan data. Kami menggunakan MySQL yang dijalankan melalui XMPP. Untuk fitur lokasi wisatanya, kami menggunakan Google Maps, sehingga pengguna bisa langsung melihat lokasi destinasi wisata dan mendapatkan petunjuk arah secara langsung. Dan yang terakhir, kita pakai server lokal. Kami menggunakan Apache yang sudah tersedia di dalam XMPP dengan folder project yang disimpan di dalam htdocs. Lanjut di sini role pengguna. Pengguna sistem pesona NTB. Di sini kita ada 3 role, yaitu guest, user, dan juga admin. Di sini guest adalah pengunjung yang belum memiliki akun. Guest tetap bisa mengakses beberapa halaman seperti landing page, melihat daftar wisata populer, kategori wisata. Namun, untuk akses fitur yang lebih lengkap, guest perlu melakukan registrasi terlebih dahulu. Yang kedua ada user, yaitu pengunjung yang sudah memiliki akun dan berhasil login. User mendapatkan akses yang lebih lengkap seperti melihat seluruh daftar destinasi wisata, melakukan pencarian, melihat detail wisata, membuka lokasi di Google Maps,
memberikan rating dan ulasan, menyimpan wisata favorit, hingga melihat riwayat destinasi yang pernah dikunjungi. Kemudian yang ketiga, admin, yaitu pengelola sistem. Admin memiliki akses khusus ke dashboard untuk mengelola seluruh data yang ada di sistem, mulai dari menambah, mengubah, dan menghapus data wisata, mengelola kategori wisata, memantau data pengguna, hingga mengelola ulasan yang masuk. Selanjutnya di sini untuk perancangan sistem, yang pertama kita ada merancang sistem dengan metode yang sudah diambil tadi, yaitu metode prototyping. Nah, yang kedua adalah merancang DFD level 0, selanjutnya DFD level 1, perancangan YRD atau entity relationship diagram, dan use case diagram. Selanjutnya ada class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Nah, di sini untuk perancangan sistem kita lihat di laporan langsung. Nah, di sini untuk perancangan sistem yang pertama yaitu kita menentukan dulu metode penelitian. Nah, tadi sudah mengambil metode penelitian prototyping yang dimana menggunakan beberapa alur, yaitu seperti requirement gathering, analysis, quick design, building prototype, user evaluation, refining prototype, dan implementing the final system. Nah, di sini terdapat alurnya. Selanjutnya di sini tadi untuk requirement gathering, analisis, serta building prototype sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini ada user story juga yang sudah kami taruh di laporan. Selanjutnya terdapat user story di sini. Terus ada story point juga dari quick design yang sudah ditentukan. Terus ada penentuan value untuk user story-nya juga. Di sini saya langsung saja menjelaskan untuk DFD level 0-nya. Nah, di sini terdapat role yang pertama yaitu untuk guest. Nah, di sini guest hanya bisa melihat wisata populer saja. Selanjutnya sistem akan memberikan informasi dari wisata populer. Nah, selanjutnya di sini ada role user, di mana user meminta untuk registrasi. Terus di sini sistem itu memberikan informasi wisata yang ada di website yang sudah kami buat. Selanjutnya sistemnya juga bisa memberikan detail-detail wisata. Selanjutnya di sini sistem memberikan lokasi Google Maps, terus user juga bisa login. Selanjutnya user juga bisa memberi ulasan serta pencarian wisata. Nah, selanjutnya di sini untuk role admin di sini sistem memberikan data-data wisata, terus data-data user. Selanjutnya admin bisa melakukan login, tambah wisata, edit wisata, hapus wisata, mengelola kategori wisata, dan mengelola user. Selanjutnya untuk DFD level 0 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu DFD level 1. Di sini kami uraikan menjadi 6 proses utama, yaitu registrasi, login, kelola wisata, pencarian wisata, detail wisata, dan juga kelola user. Di sini terdapat 3 entitas yang terlibat, yaitu guest, user, dan juga admin. Di proses pertama yaitu registrasi. User mengisi data registrasi, lalu sistem menyimpannya ke data store data user dan mengirimkan status registrasi kembali ke user. Nah, proses kedua yaitu login. Digunakan oleh user maupun admin. Keduanya memasukkan email dan password. Sistem akan memvalidasi ke data store data user, kemudian memberikan status login sesuai role masing-masing. Proses ketiga yaitu kelola wisata. Di sini admin bisa menambah, mengedit, atau menghapus data wisata. Data yang diubah langsung diperbarui ke data store data wisata. Proses keempat yaitu pencarian wisata. Di sini guest dapat melihat daftar wisata populer tanpa perlu login. Sedangkan user bisa mencari wisata menggunakan kata kunci kategori wisata, dan sistem akan menampilkan hasil pencarian dari data store data wisata. Proses kelima yaitu detail wisata. Setelah user memilih salah satu wisata, sistem akan menampilkan informasi lengkap beserta lokasi di maps-nya.
Dan kelas ke-6 yaitu kelola user. Digunakan oleh admin untuk melihat dan mengelola daftar pengguna yang terdaftar di sistem. Selanjutnya di sini ada penjelasan dari ERD yang sudah kami buat, yaitu di sini terdapat beberapa entitas dan atribut dari berbagai entitas yang sudah kami buat. Di sini ada entitas yang pertama ada entitas wisata, terus ada entitas user, review wisata, galeri wisata, kategori wisata, kabupaten kota serta wisata favorit. Nah, di sini terdapat berbagai kardinalitas juga untuk kardinalitas untuk relasi dari berbagai entitas. Nah, di sini ada atributnya juga. Di sini wisata itu merupakan entitas utama, yaitu dia sangat banyak berelasi dengan entitas-entitas yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada use case diagram. Nah, di sini use case diagram yaitu yang pertama tadi seperti yang dijelaskan, guest hanya bisa registrasi dan melihat landing page, yang dimana dia hanya bisa registrasi dan melihat landing page yaitu berisi tentang home, wisata populer, tentang website tersebut serta kategori yang ada. Selanjutnya di sini role user bisa melihat landing page, login, logout, melihat dashboard. Perbedaan landing page dan dashboard itu yaitu landing page itu yang halaman tadi seperti yang bisa diakses oleh guest, sedangkan melihat dashboard itu nanti di sana bisa melihat riwayat, ulasan serta mengubah profil dari si pengguna. Nah, di sini user juga bisa melihat profil, terus mencari wisata, melihat data wisata yang tersimpan yang di bookmark, selanjutnya melihat riwayat kunjungan, dan di sini melihat detail wisata. Nah, untuk lokasi Google Maps ini extend, yaitu setelah melihat detail wisata, user bebas mau melihat lokasi Google Maps atau tidak. Selanjutnya di sini untuk role admin, di sini admin bisa mengelola data wisata, yaitu dia bisa melihat data wisata yang sudah pernah ditambahkan. Nah, dia bisa menambah wisata, menghapus wisata, dan mengedit wisata. Misalnya menambah wisata baru yang misalnya sudah yang wisata yang masih kurang, misalnya belum ada ditambahkan, di situ bisa ditambahkan. Terus bisa menghapus wisata atau menonaktifkan wisata. Selanjutnya bisa mengedit wisata, kayak misalnya mengubah lokasinya atau mengubah harga, semisalnya ada kenaikan harga untuk wisata tersebut. Nah, admin juga bisa melihat landing page. Terus admin seperti biasa bisa login, logout, terus admin juga mempunyai dashboardnya juga, terus bisa melihat profil juga, bisa mengolah data user, mengolah ulasan, di mana bisa menghapus ulasan atau melihat ulasan apa dan bintang berapa yang diberikan oleh user. Terus selanjutnya bisa mengolah kategori, bisa menambahkan kategori, misalnya belum ada kategori pantai, nah nanti bisa menambahkan kategori pantai atau menghapus kategori yang tidak terpakai. Selanjutnya bisa mengolah data user itu bisa mengedit, mereset password user serta menghapus user yang sudah ada. Selanjutnya di sini untuk kelas diagram akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelas diagram dari sistem kami. Nah, kelas diagram ini menggambarkan struktur kelas yang digunakan dalam sistem beserta atribut, metode, dan juga hubungan antar kelasnya. Terdapat 7 kelas utama, yaitu kategori wisata, kabupaten kota, wisata, user, review wisata, galeri wisata, dan juga wisata favorit. Di kelas wisata, kelas ini adalah menjadi pusat sistem, karena terhubung dengan hampir seluruh kelas. Kelas ini menyimpan informasi seperti nama wisata, deskripsi, alamat, link maps, gambar utama dan status, serta memiliki metode seperti tampil detail, cari wisata, simpan wisata, dan hapus wisata. Lanjut di kelas kategori wisata, di sini berisi wisata melalui relasi mengelompokkannya. Itu berarti satu kategori dapat mengelompokkan banyak data wisata. Kelas ini punya metode untuk tambah, edit, dan hapus kategori. Lanjut kelas kabupaten kota, berelasi dengan wisata melalui relasi memiliki. Artinya satu kabupaten atau kota dapat memiliki banyak data wisata yang tersebar di dalamnya. Lanjut kelas user, menyimpan data pengguna seperti nama, email, password, dan role dengan metode login, logout, registrasi, dan kelola favorit. User berelasi dengan 3 kelas lain. Pertama, relasi memberikan ke review wisata, yang berarti satu user dapat memberikan banyak review. Kedua, relasi menerima antar wisata dan review wisata, yang berarti satu wisata dapat menerima banyak review dari pengguna. Ketiga, relasi difavoritkan antar wisata dan wisata favorit, yang menunjukkan satu wisata dapat difavoritkan oleh banyak user, dan relasi menyimpan yang hubungkan user dengan data favorit disimpannya. Kelas review wisata, menyimpan komentar, tanggal review, dan rating dari pengguna terhadap suatu wisata dengan metode tambah review, edit review, dan hapus review.
Kelas galeri wisata berelasi dengan wisata melalui relasi memiliki, di mana satu wisata dapat memiliki banyak foto pada galerinya dengan metode tambah foto dan juga hapus foto. Dan kelas wisata favorit berfungsi sebagai penghubung antara user dan wisata untuk menyimpan data wisata mana saja yang difavoritkan oleh masing-masing pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lika. Selanjutnya di sini untuk activity diagram di mana guys bisa melihat landing page. Di sini ada buka website, lalu selanjutnya bisa melihat landing page. Selanjutnya ada guys melakukan registrasi. Di sini klik registrasi, isi data, nama, email, nomor telepon, password, klik daftar. Selanjutnya ada kredensial yaitu data valid. Jika tidak, maka data tidak valid, cek kembali data. Maka harus mengulang isi data registrasi. Selanjutnya jika valid maka registrasi berhasil. Selanjutnya di sini guys melakukan login di mana guys memasukkan email dan password yang sudah didaftarkan. Selanjutnya klik login, kredensial valid. Jika tidak valid maka email atau password yang dimasukkan mungkin salah, maka ulang memasukkan email atau password. Selanjutnya jika benar maka login berhasil. Selanjutnya di sini user melakukan login sama seperti guys melakukan login tadi, yaitu masukkan email dan password, klik login, kredensial valid. Jika tidak, berarti email dan password salah, maka ulang memasukkan email dan password. Selanjutnya jika benar, maka login berhasil. Selanjutnya di sini untuk melihat landing page, user bisa melihat landing page di mana buka website, selanjutnya melihat landing page. Dan di sini ada user mencari wisata di mana user memasukkan kata kunci pencarian, misalnya pantai. Nah, nanti klik tombol cari, maka lihat hasil pencarian, terdapat hasil wisata yang sudah dicari. Jadi di sini user melihat detail wisata, di mana pilih salah satu wisata, misalnya Gili Trawangan. Di sini nanti buka detail wisata, nanti lihat informasi wisata seperti deskripsi, fasilitas, lokasi dan lain-lain. Selanjutnya lihat deskripsi dan lokasi. Nah, selanjutnya di sini ada user melihat Google Maps, di mana saat membuka detail wisata nanti ada untuk bagian lokasi Google Maps, nanti dipencet di situ, nanti sistem akan otomatis target blank ke halaman Google Maps. Nah, nanti lihatlah rute lokasi wisata yang akan dituju. Jadi di sini user dapat melihat profil. Yang pertama buka menu profil, nanti lihat informasi profil, ada edit profil opsional jika user mau mengeditnya. Selanjutnya simpan perubahan. Di sini jika data valid, jika data tidak valid berarti periksa kembali data yang sudah dimasukkan. Selanjutnya kembali ke buka menu profil. Tetapi jika data valid maka profil berhasil diperbarui. Selanjutnya di sini untuk user melihat wisata yang sudah disimpan. Nah, di sini buka menu wisata tersimpan, lihat di daftar wisata yang sudah disimpan, yang sudah difavoritkan, di bookmark. Selanjutnya di situ pilih wisata. Nanti bisalah dilihat detail wisatanya jika user sudah menyimpan salah satu wisata. Di sini user bisa melihat riwayat dari kunjungannya, di mana dia misalnya tadi sudah melihat destinasi wisata Gili Trawangan. Nah, nanti di situ buka menu riwayat, lihat riwayat aktivitas pencarian wisata yang sudah dilihat. Yaitu di sana bisa pilih data riwayat apa yang ingin dilihat lagi. Selanjutnya di sini ada user melihat dashboard, di mana di dashboardnya buka dashboard, lihat informasi. Di sana dashboard terdapat seperti tadi ada riwayat kunjungan, ada tersimpan, kapan akun dibuat, serta riwayat terakhir, aktivitas terakhir dari akun tersebut. Terus lihat ringkasan wisata seperti rekomendasi tadi. Selanjutnya di sini user melakukan logout. Saat user memencet logout atau keluar, nanti bakal otomatis keluar dari akun dan diakhirilah session dari si user tersebut. Di sini admin melakukan login sama seperti seperti user dan guest. Nanti admin sama juga cara loginnya, yaitu memasukkan email dan password, klik login. Jika valid maka login berhasil, jika tidak maka email dan password diulang dimasukkan. Selanjutnya di sini admin dapat melihat data wisata. Di situ admin bisa melihat menu wisata. Selanjutnya di sana lihat daftar-daftar wisata. Admin menambahkan wisata, pilih menu tambah wisata. Selanjutnya nanti dimasukkanlah nama, lokasi, deskripsi, gambar, kategori dan lain-lain. Selanjutnya simpan wisata. Jika data valid maka data wisata berhasil ditambahkan. Jika tidak valid, data tidak valid. Selanjutnya disuruh cek kembali nih data yang dimasukkan. Nanti isi data seperti nama, lokasi, deskripsi, gambar dan kategori. Selanjutnya di sini admin dapat mengedit wisata, di mana pilih menu edit wisata. Nanti di sana pilih salah satu data wisata, ubah data wisata. Selanjutnya simpan perubahan. Jika datanya valid maka data berhasil disimpan. Selanjutnya jika tidak valid, cek kembali data baru, nanti disimpan lagi sampai valid gitu.
Selanjutnya, admin bisa menghapus wisata. Pilih menu hapus wisata, pilih salah satu data wisata. Jika yakin dihapus, nanti maka data berhasil dihapus. Tetapi jika tidak, bisa melakukan batalkan penghapusan. Di sini admin mengolah data user. Di sini admin bisa memilih menu data user. Nanti di sana ada kelola pengguna. Terus sistem menampilkan daftar data user yang ada, terus pilih aksi apakah edit atau hapus. Nanti bakal keluar kayak editnya itu reset password sih. Kalau hapus ya hapus user gitu. Di sini admin menambahkan atau mengedit user. Di sini bisa mengedit dan menambah user seperti ubah data user, nama, email, role, dan lain-lain. Simpan data. Jika valid maka user berhasil disimpan, jika tidak maka cek kembali datanya. Terus habis itu ada admin mengolah kategori. Seperti tadi, bisa menambah, mengedit, dan menghapus kategori. Pilih menu kelola kategori. Selanjutnya menampilkan daftar kategori. Nanti pilih aksi yang diambil, apakah tambah kategori, edit kategori, atau hapus kategori yang sudah ada. Selanjutnya admin mengolah ulasan. Nah, di sini bisa memilih menu kelola ulasan. Nah, nanti sistem akan menampilkan daftar ulasan. Pilih ulasan. Nanti ulasan tersebut bakal diverifikasi atau menghapus ulasan tersebut jika mungkin ulasan tersebut mengandung unsur SARA. Admin melihat dashboard. Nah, nanti admin juga memiliki dashboard. Di situ buka dashboard, sistem menampilkan informasi dari dashboard. Nah, nanti bisa lihat statistik data wisata, user, dan ulasan. Misalnya berapa wisata yang ada, berapa ulasan yang sudah dimasukkan oleh user, dan berapa user yang sedang aktif gitu. Nah, di sini admin melakukan logout. Di sini seperti tadi, klik logout, keluar dari akun, otomatis session dari admin selesai. Soalnya di sini untuk sequence diagram akan dijelaskan oleh rekan saya Melanie Putri Zahari. Lanjut, di sini adalah sequence diagram untuk proses login user. Di sini user akan dibawa ke halaman login. Di sini user diminta untuk input email dan juga password. Habis itu loginnya itu diproses dan dicek di database apakah emailnya itu sudah terdaftar atau belum. Lanjut, ada validasi password. Kalau emailnya itu password emailnya itu salah, maka akan ditampilkan pesan error. Tapi kalau passwordnya itu benar, berarti login berhasil dan masuk ke beranda. Lanjut ke lihat detail wisata. Di sini user akan dibawa ke halaman destinasi dan ada proses cari wisata. Di sini kita bisa melihat semua wisata, kita pilih wisata mana yang kita mau lihat, kemudian nanti ditampilkan di halaman destinasi wisata yang kita sudah pilih. Lanjut, kita juga bisa melihat detail wisata yang kita pilih itu, dan juga bisa melihat fotonya dan juga melihat lokasi wisatanya. Kemudian ada rating wisata. Di sini user yang sudah login bisa melakukan review dan juga rating. User akan dibawa ke halaman detail wisata, bisa input komentar dan juga nilai rating, dan inputannya itu diproses ditambah review dan simpan review yang ada di database. Kemudian kalau gagal menyimpan review akan menampilkan pesan error, tetapi bila reviewnya berhasil disimpan akan menampilkan review dan juga rating yang terbaru. Lanjut, menambah wisata favorit. Di sini user atau wisatawan yang sudah login menekan tombol favorit dan pada wisata yang sudah dipilih, kemudian diproses ditambah favorit dan dicek favoritnya di database. Kemudian wisata yang ada di favorit itu disimpan di bagian favorit, tapi kalau belum disimpan akan dibawa lagi ke database untuk disimpan dan untuk diproses lagi sampai wisatanya itu berhasil disimpan di bagian favorit. Lanjut, di rekomendasi wisata. Di sini syaratnya adalah user yang sudah login membuka beranda, cari wisata yang kita mau pilih, kemudian ambil kategori wisata yang mau kita cari. Kemudian di sini di filter wisata by kategori, kita bisa mengambil kategori yang kita pilih. Kemudian kita memilih wisata yang ada di dalam kategori. Seperti misalnya kategori pantai, di sana akan menunjukkan destinasi pantai dan lain sebagainya. Lanjut, ada juga urutan berdasarkan rating. Lanjut, ada guest melakukan register. Di sini guest itu adalah orang yang belum mempunyai akun, jadi dia akan dibawa ke halaman register, diminta untuk input nama, email, password, dan juga nomor telepon. Kemudian akan diproses registrasinya dan dicek apakah emailnya sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar maka kalau belum terdaftar maka akan menampilkan pesan error karena email sudah digunakan. Lanjut, di sini ada bila cek emailnya itu belum terdaftar maka akan disimpan ke database dan akan dikembalikan ke halaman login. Di sini ada login admin, akan membuka halaman login, diminta untuk input email dan juga password. Proses loginnya akan diproses dan dicek apakah email terdaftar dan juga validasi password. Kalau emailnya itu salah maka email atau passwordnya tidak valid, tampilkan error.
Kalau berhasil akan menampilkan bagian berhasil dan masuk ke beranda. Di sini ada mengelola wisata. Admin akan diarahkan ke dashboard admin. Di sini kita akan menambah klik tambah wisata dan masukkan data wisata yang mau kita tambahin. Lanjut diproses input data wisata yang tadi, kemudian divalidasi. Kalau datanya tidak lengkap, maka akan ditampilkan error dan kembali ke klik tambah wisata. Tapi kalau datanya itu sudah lengkap, maka akan disimpan di database dan menampilkan notifikasi berhasil ditambahkan. Kemudian ada juga fitur edit wisata. Di sini admin akan pilih wisata dan menekan edit. Kemudian kita simpan wisata yang sudah kita edit itu, kemudian diupdate di database dan menampilkan data berhasil diperbaharui dan juga notifikasi berhasil diubah. Kemudian ada fitur hapus juga. Di sini admin akan memilih wisata dan menekan hapus pada wisata yang mau dihapus. Kemudian diproses hapusnya itu, kemudian akan diproses di database menghapus wisata yang akan dihapus. Kemudian akan menampilkan data berhasil dihapus dan juga menampilkan notifikasi berhasil dihapus. Selanjutnya di sini untuk user evaluation tadi sudah dijelaskan bagaimana user evaluation, refining prototype, dan implementing the final system juga sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya di sini untuk desain sistem. Nah, desain sistem di sini ada sitemap untuk guest, terus sitemap untuk admin, dan sitemap untuk user. Di sini sitemap user yaitu guest, sitemap guest yaitu guest dapat melihat home, about, wisata populer, registrasi, dan login. Home, about, wisata populer ini masuk ke landing page yang sudah dijelaskan pertama tadi. Sini penjelasannya bisa dilihat di laporan. Soalnya untuk sitemap user, di sini user dapat melihat landing page juga yang dimana ada terus ada dashboard user, destinasi wisatanya. Di sini bisa mencari wisata, detail wisata, destinasi populer. Nah, detail wisata di sini ada Google Map, rating dan ulasan serta simpan ke favorit. Di sini bisa melihat wisata tersimpan, riwayat kunjungan, dan profil saya serta logout. Nah, selanjutnya untuk penjelasan dari fitur-fitur dari sitemap yang sudah ada, di sini sudah dijelaskan di dalam laporan. Selanjutnya untuk sitemap admin, di sini admin bisa mengelola wisata, di mana bisa lihat data wisata, tambah wisata, edit wisata, dan hapus wisata, dan dapat melihat dashboard admin. Terus di sini bisa melihat bisa mengelola pengguna, di mana lihat pengguna, edit pengguna, serta hapus pengguna. Di sini profil admin. Selanjutnya di sini bisa mengelola kategori, di mana lihat kategori, tambah kategori, edit kategori, dan hapus kategori. Dan yang terakhir yaitu bisa mengelola ulasan, yaitu bisa melihat ulasan dan hapus ulasan. Dan yang terakhir bisa logout. Untuk penjelasan fitur-fitur dari sitemap yang sudah disebutkan di atas terdapat di laporan juga. Nah, selanjutnya di sini untuk desain interface dari web yang sudah kami buat. Di sini ada desain interface-nya. Selanjutnya kita langsung saja untuk melihat cuplikan dari kode web yang sudah kami buat. Nah, di sini terdapat beberapa file, yaitu yang pertama web kami bernama Pesona NTB. Di sini beberapa folder, ada folder aset, folder config, folder CSS, JS. Nah, selanjutnya di sini untuk aset terdapat foto, di mana foto ini hanya digunakan untuk landing page, yaitu pada about. Selanjutnya di sini upload ini nanti semua yang sudah diupload, misalnya seperti si admin mengupload destinasi, nanti otomatis masuk ke bagian folder destinasi. Jika ada admin misalnya mengganti foto profile atau si user menambahkan foto profile, nanti otomatis masuk ke profile. Nah, selanjutnya di sini ada file config. Di sini config berisi berbagai kode-kode PHP. Ada 29 file PHP di sini. Selanjutnya di sini untuk CSS ada 5 file CSS, yaitu ada admin, authentication, destinasi, style, serta user. Nah, selanjutnya di sini ada folder JS yang berisi 3, yaitu JS JavaScript untuk admin, autentikasi, serta main.js. Sini untuk utamanya kita menggunakan nama index.php. Selanjutnya di sini untuk database-nya, yaitu kita menggunakan nama database yaitu Pesona NTB 2. Nah, di sini nama database-nya Pesona NTB 2. Di sini kita menaruh nama Pesona NTB. Di sini untuk file utamanya yaitu index.php. Nah, untuk HTML seperti tadi kan ada text tag. Nah, nanti untuk HTML itu nyatu dengan file si PHP. Nah, karena di dalam PHP itu kita bisa menambahkan HTML juga. Nah, untuk di sini seperti kita ambil dah dari contoh file utama yaitu index.php. Di sini yang pertama PHP-nya dulu. Sini di bawah bisa kita taruhkan HTML nih. Untuk bagian HTML-nya di sini sampai bawah sini nanti ada file HTML. Nah, HTML itu bisa nyatu dengan PHP juga seperti ini. Nah, itu cuplikan dari kode web Pesona NTB. Sini semuanya sudah lengkap untuk kode-kodenya. Nah, selanjutnya nanti kita bisa menaruhkan juga untuk link GitHub-nya di laporan. Misalnya untuk
web kami mungkin bisa didemokan sedikit. Di sini ada landing page di mana berisi beranda. Nah, nanti di destinasi lanjut melihat destinasi populer. Di sini masih role guys. Di sini bisa melihat destinasi populer. Terus jika misalnya ingin melihat destinasi, maka kita harus login terlebih dahulu. Di sini ada destinasi, ada kategori tentang web yang sudah kami buat. Nanti di sini ada ulasan-ulasan dari pengguna yang sudah ada. Nah, nanti di sini bisa mendaftarkan akun, yaitu menggunakan nama lengkap, email, nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Nah, sini langsung saja login ke user. Di sini user sudah bisa melihat detail wisata. Nah, di sini ada Pantai Senggigi. Nanti di sini bisa menyimpan destinasi, terus tentang destinasinya apa, informasinya tuh termasuk kayak jam buka, lokasi, harga tiket, rating, dan sebagainya. Fasilitas yang ditawarkan tuh apa aja nanti ada di sini. Terus selanjutnya di sini bisa merating. Nah, nanti di sini bisa balas ulasan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Bisa juga mengedit ulasan. Nah, di sini misalnya buka di Google Maps. Nanti kita bukalah di Google Maps. Nah, otomatis mengarah ke maps si Pantai Senggigi tersebut, Senggigi Beach nih guys. Nah, selanjutnya di sini untuk dashboard saya bisa melihat dashboard. Nah, riwayat kunjungan yang sudah pernah, ulasannya, terus kapankah bergabung akun ini, ulasan yang sudah ditambahkan tuh ada berapa, riwayat kunjungan ada berapa, terus wisata yang sudah pernah disimpan tuh ada berapa. Nah, di sini destinasi favorit baru ada satu seperti di sini, yaitu cuma Gili Trawangan. Nah, selanjutnya di sini bisa melihat profil saya, di sini bisa mengubah nama lengkap, nomor telepon, email. Selanjutnya di sini bisa mengubah password juga. Di sini bisa ubah foto juga. Selanjutnya untuk admin di sini admin Pesona NTB. Nah, di sini otomatis buka dashboard admin di mana ada 10 total wisata yang ada, terus penggunanya ada 3 yang pengguna aktif, ada 7 total ulasan yang sudah ditambahkan oleh user, terus ada 2 bookmark, yaitu bookmark yang user tambahkan menjadi wisata favoritnya, terus di sini ada 7 kategori dan 1 wisata nonaktif. Di mana wisata nonaktif itu tidak akan tampil di web. Nah, selanjutnya di sini nama-nama wisata terbaru yang baru ditambahkan adalah misalnya ini Pulau Satonda, Pantai Senggigi, Gunung Rinjani dan sebagainya. Di sini nama pengguna-pengguna terbaru, di sini untuk ulasan. Nah, di sini jika bisa lihat semua otomatis ke sidebar kelola ulasan. Nah, di sini bisa menghapus ulasan, terus untuk kelola pengguna di sini bisa reset password dari pengguna, terus bisa menghapus akun pengguna seperti itu. Di sini ada kelola kategori, ada beberapa kategori. Nah, di sini kenapa kategori yang ini terkunci? Karena dia tuh ada wisatanya. Sedangkan kenapa di sini bisa dihapus? Karena tidak ada wisata di kategori tersebut. Nah, di sini bisa kelola wisata, di sini bisa menambah wisata, masukkan namanya, kategori, jam buka, lokasinya, serta foto destinasi yang ingin kita tambahkan. Nah, di sini bisa menonaktifkan serta nonaktifkan dari wisata. Nah, di sini kan Gili Trawangan tadi nggak aktif. Nah, jika sudah kita aktifkan, dia masuk ke wisata populer paling pertama di sini, guys. Oke, segitu saja untuk demo web kami. Sini ada Instagram, ini untuk alamat kampus sih sebenarnya. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian kesimpulan dari yang sudah kami presentasikan. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan yaitu Pesona NTB berhasil dikembangkan sebagai sistem informasi wisata berbasis web di Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan metode prototyping. Sistem menyediakan fitur untuk guest, user, dan admin, di mana sistem seperti pencarian destinasi wisata, detail wisata, integrasi Google Maps, rating, dan ulasan, wisata tersimpan, riwayat kunjungan, serta pengolahan data wisata oleh administrator atau admin. Nah, di sini sistem diharapkan dapat memudahkan masyarakat dan wisatawan memperoleh informasi wisata secara cepat, mudah, dan terpusat sekaligus mendukung promosi pariwisata yang ada di NTB. Baik, sekian dari presentasi kami pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Guna kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.